semuanya, hari ini kita akan mulai kembali pembahasan mengenai writing PTS atau midterm kalian, bentuk yang cadangan. Kita akan mulai dengan nomor 1. Soal nomor 1 meminta kalian untuk mencari bentuk yang tepat dari be, do, dan have. Seperti biasa, kita akan menganalisa time signal maupun bentuk kata kerja dari tiap kalimat. Perhatikan di kalimat soal kita punya kata kerja see dan visit. Dua-duanya termasuk kata kerja verb 1. Ya. Kalian sudah tahu verb 1 ini selalu dibantu oleh auxiliary verbs do, does, did. Nah, tergantung dari apa? Dari kapan waktu terjadinya. Apakah ada di present time atau di past time. Nah, konteks kalimat yang pertama ini menanyakan tentang kebiasaan. Kita punya often di sini. Apakah dia sering mengunjungi kakek neneknya? Berarti jelas sekali kita akan bawa ke dalam present tense ya. Karena present tense itu menceritakan tentang kebiasaan. Ya, maka jawabannya menjadi does. Dia sering mengunjungi, jawabannya harus sesuai ya dengan pertanyaan. Yes, she does. Sementara di kalimat berikutnya, walaupun kita memiliki see verb 1, kita tidak membawanya ke dalam present tense. Mengapa? Karena time signalnya last week, terjadi di masa lalu. Jadi kita harus ganti bentuk does ini menjadi bentuk auxiliary verb didn't. Jadi jawaban yang benar adalah does dan didn't. Berbeda ya, walaupun sama-sama menggunakan verb 1. Sementara di kalimat yang terakhir, kita memiliki verb 3, gone atau past participle. Gone biasanya dipakai untuk perfect, ya, selalu dibantu dengan have, has, had, atau dia bisa dibantu dengan to be dan forming passive voice, membentuk kalimat pasif. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian akan menggunakan present perfect atau past perfect? Nah, gimana cara kalian menentukan? Tergantung dari konteks waktunya. Mari kita baca kembali soalnya dari last week. Minggu lalu, perhatikan ya konteksnya di masa lalu ya. Dia tidak mengunjungi, dia tidak berjumpa, dia tidak bertemu dengan kakek neneknya sebab mereka sudah jalan-jalan, berangkat jalan-jalan dengan teman-temannya. Jadi kapan jalan-jalannya? Last week. Ya. Nah, perfect yang ada di dalam konteks masa lampau tidak boleh menggunakan have, has, tapi harus menjadi past perfect. Ya, menjadi had gone. So, jawaban yang benar adalah does, didn't, had. Jadi jawabannya adalah B. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pertanyaannya masih sama, yaitu be, do, have bentuk yang benar. Sekali lagi kita akan menganalisa kata kerjanya. Yang mana kata kerjanya? Can you identify the verb forms here? Yes, yang have to ya pastinya. Have to termasuk kata kerja ke-1 dalam bahasa Inggris yang merupakan non-ing verb karena bermakna harus. Kata kerja harus dalam bahasa Inggris tidak boleh mengambil bentuk ing. Jadi, jangan pernah membuat kalimat I am having to study hard. Saya harus belajar giat harus menjadi I have to study hard. Nah, time signalnya adalah today. Berarti kita punya verb 1, waktunya present time. Jawabannya jelas sekali nantinya akan menjadi ya, do I have to? Dan jawabannya menjadi no, you don't have to.
You don't have to tidak diterjemahkan menjadi tidak harus, tapi dia memiliki makna yang sama dengan needn't. You needn't, kamu tidak perlu. Di kalimat yang terakhir, kita akan menganalisa kata rotten. Rotten bukan verb. Dia bukan verb 3 atau past participle. Rotten termasuk adjective atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Dan di dalam teori be do have kita sudah mempelajari jika tidak ada kata kerja sama sekali di dalam kalimat kalian, wajib harus selalu dibantu oleh penggunaan to be. Jadi kita akan isi dengan to be. Kebetulan waktunya ditentukan oleh will, ya, yang merupakan waktu future. Jadi bentuk to be yang kita akan ambil untuk future dan model adalah be. Mereka akan jadi busuk jika mereka mendapatkan terlalu banyak air. They will be. So, jawabannya adalah do, don't, and be. Soal nomor 3. Masih penggunaan bentuk be do have yang benar. Mana kata kerja yang harus kalian analisa? Perhatikan satu persatu. Dari kalimat A, kita memiliki to go. To ditambah verb 1 atau to ditambah ya infinitif ya. Bisa dibantu oleh 1. Have atau has to bermakna harus. Atau kita bisa juga menggunakan to be. I am to go. Saya akan pergi. The queen is to give a speech tonight. Ratu itu akan berpidato nanti malam. So dia bisa punya dua konteks meaning yang berbeda ya. Menggunakan have to harus, menggunakan am to dia menjadi akan. Nah, di dalam options A, B, C, D, kita tidak menemukan jawaban pertama ini yang berkoneksi dengan B. Maka kita pasti harus mengambil dengan bentuk have atau has atau had. Nah, kita lihat waktunya. Dia harus pergi cuci tangan, tidak ada waktu yang menunjukkan time signal past. Jadi kita ambil ke present tense ya, sebagai habitual. Kemudian yang kedua, kalimat B, kita punya kata kerja think, verb 1. Dan maknanya ini lebih menceritakan kondisi dalam kenyataannya. Ya, kondisi yang sebenarnya. Ada verb 1, kondisi yang sebenarnya berarti di masa present, saya rasanya tidak mungkin menang, ya. Kamu harus ambil menjadi present ya. Auxiliary verb. I don't think. Kalimat yang C, kata kerjanya kita punya verb 1 lagi, yaitu always leave. Dan waktunya adalah every day. So ada verb 1, time signalnya sekarang present time. Jelas jawabannya juga menjadi present tense ya. Menceritakan habit, selalu meninggalkan rumah pagi-pagi. Jadi auxiliary yang akan kita gunakan adalah does. Kalimat yang keempat, keywordnya ada di been. Been ini termasuk kata kerja bentuk ketiga juga atau past participle. Kita kenal to be bentuk present time is MR. Bentuk past time was and were. Dan bentuk past participle dia menjadi been. Jadi kita akan gunakan present perfect here. Ya. Dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah keluar negeri. They have never been abroad before. Kalimat yang kelima, kata kuncinya adalah ing verb, watching. Ya, perhatikan seperti ini. Watching, kalau ada kata kerja ing,
Kata kerja ing itu selalu harus dibantu oleh to be. Dia tidak bisa berdiri sendiri. So it is impossible for you to say I am sit or I sitting. Ya, kalimatnya tidak sempurna. Karena di dalam bahasa Inggris kalau ada to be I am, sit-nya harus menggunakan bentuk ing, I am sitting. Atau kamu tidak bisa bilang I sitting karena dia harus menjadi satu paket ya yang tidak terpisahkan dengan to be. Sehingga kalimat yang benarnya adalah I am watching. Tetapi di dalam kalimat A, time signalnya adalah this time next week. Saat-saat seperti sekarang, tapi waktunya minggu depan. Berarti referring atau mengacu pada future time. Nah, oleh karena itu kita punya ya ada can, sometimes ada will untuk menunjukkan future. Can ini model ya. Dan to be yang dipakai untuk models dan future time in English adalah be. Maka jawabannya they can be watching. Jawaban yang benar adalah bentuk yang D. Soal nomor 4. Masih menggunakan bentuk be do have yang benar. Kata kerja yang akan kita analisa di kalimat ke-1 adalah like. Like adalah kata kerja utama. Untuk mendapatkan kata kerja utama, kalian harus mencari kata kerja yang persis terletak di belakang subjek. Sementara di kalimat yang kedua, kita punya keyword feeling. Feeling ini bentuk ing, ya. Dan kebetulan like ini termasuk non-ing verb. Kalau kita punya verb one, jelas ya, harus menggunakan do, does, did. Tinggal kita cek ya makna kalimatnya. Apakah dia suka tinggal di UK atau dia merasa kangen rumah? Nah, ini jelas sekali menyatakan atau menanyakan fakta ya atau kondisi yang sebenarnya saat ini. Jadi kita harus gunakan present tense. Ya. Does he like living in the UK? Sementara ing form selalu harus dibantu oleh to be. Karena kondisinya sekarang, to be yang kita pakai adalah is MR. Untuk subjek he, kita mengambil is. Kalimat nomor 2, keywordnya ada pada been, yang termasuk verb 3. So, jawabannya harus menggunakan present perfect. Pernahkah kamu ke Italy? From some time ago, dari beberapa saat yang lalu, even until now, sampai saat ini, ya apakah sudah pernah ke Italy? Nah, kalau si perfect-nya ini connected atau related dengan present time, kamu harus menggunakan present perfect tense. Di nomor yang ketiga, apakah kamu ketinggalan the beginning of the film? Kata kerja yang akan kita analisa adalah miss, verb one. Pertanyaannya, kapan terjadinya? Karena kita tidak mendapatkan ada time signal di sini. Berarti kamu harus benar-benar paham konteksnya. Kalau kita gunakan present tense, makna akan menjadi kebiasaan. Apakah kamu kebiasaan atau sering ketinggalan awal sebuah cerita film? Atau kita gunakan past tense. Apakah tadi kamu ketinggalan awal ceritanya? Jelas sekali, ya, makna yang lebih tepat adalah dalam bentuk past tense. Jadi jawabannya, apakah tadi kamu ya ketinggalan awal cerita film? Menjadi ya kata kerja bantunya menjadi did. Jawabannya untungnya filmnya belum mulai. Ini juga pasti ceritanya konteksnya masa lalu. Jadi pas datang ya filmnya belum mulai.
kamu harus menggunakan perfect tapi dalam bentuk lampau, yaitu past perfect. Menjadi hadn't started. Apa bedanya kalau kita menggunakan hasn't started? Hasn't started adalah bentuk present perfect. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, present perfect ini sangat closely related, berhubungan dengan present time. Jadi kalau kamu mengucapkan it hasn't started yet, sampai sekarang kamu bisa melihat ya situasi yang sebenarnya filmnya itu memang belum mulai. Sementara yang ini di nomor 3 terjadinya di masa lampau. Di soal nomor 4 kita punya know kata kerja pertama, kita punya ing ya, dan kita punya need. Nah, untuk know sendiri ini juga menyatakan fakta yang sebenarnya kita gunakan does. Untuk ing karena harus bergabung dengan be, kita gunakan to be bentuk present. Ya. We are. Dan untuk need karena ini verb one dan termasuk juga non-ing, kita gunakan do we need. Jawaban yang benar adalah Bandung. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, soal 5 sudah berbeda instruksi. Di sini kalian harus menentukan bentuk kata kerja non-ing yang digunakan secara salah. Mari kita analisa satu persatu. I am loving my mother. Apakah kalimat ini benar atau salah? I am loving banyak sekali digunakan di dalam penggunaan daily speaking atau percakapan sehari-hari. Dia bisa diterima, ya, it is acceptable. Tetapi secara grammar, kalau kita bilang love, ya, mencintai, biasanya dia tidak temporary atau bersifat sementara, dia bersifatnya more permanen, ya, lebih permanen. Jadi biasanya kita masukkan ke dalam non-ing verbs, ya. Sementara soal yang kedua, makna are seeing dan tonight itu menunjukkan akan menjumpai, akan bertemu orang tua mereka nanti malam. Ini bentuk present continuous yang bermakna future. Jadi kalau kita lihat kalimat kedua ini benar. Ya. Lihat nomor yang ke-6. Ini juga benar. Kenapa benar? Perhatikan. Kata kerja appear adalah double meaning verb. Dia memiliki arti sebagai action verb, muncul, ya, sama dengan turn up, sama dengan emerge. Contohnya dalam kalimat ini, the actress is appearing on the stage now. Artisnya mulai muncul ya ke atas panggung, mulai tampak di atas panggung. Tetapi dia juga memiliki arti sebagai non-ing atau stative verb jika meaningnya terlihat or kelihatan. Misalnya, she looks happy. Dia terlihat atau kelihatan senang, ya. Dan di sini konteksnya menggunakan is appearing sudah benar, ya. Berikutnya kita lihat yang ke-1, ya. Ini tadi sudah jelas sekali salah. Dan kita akan lanjut ke yang ketiga. He is looking mad now juga salah. Mari kita membahas sedikit kenapa jawabannya salah. Perhatikan kata kerja look. Kata kerja look termasuk double meaning juga. Karena dia bisa punya action verb. Misalnya dalam look at, memandang, look for, mencari, look after, menjaga, atau look up the word in the dictionary, mencari kata dalam kamus. Di dalam 4 bentuk look ini, terlihat ada aktivitas, terlihat ada actions-nya. Nah, kata kerja yang ada action seperti ini bisa mengambil bentuk ing. Tetapi makna kedua, ya, sebagai stative verb atau non-ing verb, dia berarti terlihat atau kelihatannya. So, dari konteks he is looking mad now, dia sedang melihat marah, tidak mungkin ya, doesn't make sense, illogical. Ya, yang benar adalah dia terlihat marah. Jadi kalimat nomor 3 salah.
Nomor yang keempat, benar, karena agrees termasuk non-ing, tidak boleh menggunakan ing. Nomor yang kelima, lagi-lagi kita lihat ini salah. Kenapa? Karena taste punya dua meaning. Satu, mencicipi, dan yang kedua, terasa. Di dalam konteks ini tidak mungkin membuat kalimatnya menjadi sop sedang mencoba, tapi sop terasa asin. Jadi kalau kita lihat, ya kita make correction semuanya, nomor 1 itu harusnya love, nomor 3 looks, dan nomor 5 tastes. Jadi jawaban yang benar adalah caci atau C, 1, 3, 5. Soal berikutnya yang akan kita bahas adalah soal nomor 6. Perintahnya melengkapi dengan menggunakan kata kerja bentuk ing verbs atau non-ing verbs. Tentunya dengan bentuk yang tepat ya. Kita perhatikan nomor 1. Pilihannya ada pada is sounding atau sounds. Apakah ada perbedaan arti di antara keduanya? Jelas ada ya. Sounds adalah statif atau non-ing verb yang berarti terdengar atau kedengarannya. Sementara is sounding merupakan action verb, sedang membunyikan. Contoh kalimat, the driver is sounding the car's horn. Di sini jelas bermakna supir itu sedang membunyikan klakson mobil. Sementara sounds terdengar, contoh kalimatnya seperti ini ya. The music, musiknya terdengar melodious. Jadi jawabannya kita akan ambil yang sounds. Untuk nomor soal 2, kata kerja see jika merupakan kata kerja panca indera atau verb of senses, dia non-ing. Contoh, saya melihat Tom di sebelah sana saat ini. Ya, sekarang. I see Tom over there. Tidak boleh menggunakan I am seeing. Tetapi see yang berarti menjumpai atau menemui boleh menggunakan ing. Dalam konteks ini, kalimatnya bermakna saya akan menemui pengacara saya Kamis depan atau ya Kamis yang akan datang. Jadi jelas ini boleh pakai ing ya, I am seeing. Soal nomor 3, consist termasuk non-ing. Jadi jawabannya consist pakai S. Yang keempat, ini adalah have yang bermakna spesial. Kita tahu have yang bermakna possess, kepunyaan, selalu non-ing. Have yang bermakna harus, have to, has to, atau had to, juga sama, dia non-ing. Tetapi have yang special meaning, misalnya have untuk makan dan minum, have lunch, have dinner, kemudian have yang bentuknya lebih ke experience, ya, have a good time, have fun, boleh menggunakan bentuk ing. Oleh karena itu nomor 4 kita isi dengan mereka sedang bersenang-senang, mereka sedang mengalami hal yang menyenangkan di Yunani sekarang. Jawabannya boleh pakai ing. They are having. Jadi jawaban yang benar adalah they. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di dalam soal nomor 7, kalian bisa melihat ada satu paragraf pendek. Di sini kalian diminta untuk menganalisa kalimat mana saja yang bentuk kata kerjanya benar. Mari kita analisa dari kalimat pertama. Kita baca sama-sama ya. I am looking at your photo at the moment. Coba dipikirkan sebentar apakah kalimat ini benar atau salah. Ya, betul. Kalimatnya benar.
Ini termasuk action verb. Sedang melihat, sedang memandangi foto. Itu ada activity-nya. Jadi boleh menggunakan ing form. Ada satu lagi meaning dari look yang berarti terlihat atau kelihatannya. Nah, jika artinya kelihatan atau terlihat, dia termasuk non-ing verb. Soal nomor yang kedua merupakan contoh dari kata kerja look yang berarti terlihat. Mari kita baca sama-sama kalimatnya. Your hair looks lovely. Rambutmu terlihat indah. Di sini tidak ada activity ya, dia hanya menjelaskan kondisi rambutnya. Oleh karena itu kalimat ini benar, karena merupakan non-ing atau stative verb. Dalam kalimat yang ketiga, kita melihat ada subjek you, tetapi kata kerjanya perhatikan ada s. Padahal di dalam present tense, kata kerja yang mendapat penambahan ses atau ies hanya untuk subjek he, she, it. I, you, we, they hanya menggunakan verb 1. Jadi jelas kalimat ini salah. Perbaikannya adalah seem tanpa s. Untuk kalimat yang keempat, ini bermakna punya. Saya punya, saya memiliki. Nah, kata kerja punya dalam bahasa Inggris tidak pernah menggunakan ing atau non-ing verb. Jadi kalimat ini benar. Mari kita perhatikan kalimat yang terakhir. Apakah benar am staying menggunakan ing? Kita baca kembali kalimatnya. Saya saat ini, saya sekarang ini sedang tinggal di rumah kakek nenek saya. Sekarang ini menunjukkan masih sedang berlangsung. Dan kata kerja stay lebih temporary, lebih sementara dibanding kata kerja live. Jadi kalimat yang terakhir ini pun benar. Jadi kalau kita hitung ada berapa jumlah kalimat yang benar? 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya 4. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di dalam soal nomor 8 perintahnya sudah berbeda. Di sini kalian harus mengidentifikasi kata kerja dan menentukan apa tensisnya. Perhatikan kalimat ke-1. Kata kerjanya kita lihat ada entered, ada stopped, ada walked. Ketiga-tiganya merupakan bentuk kata kerja kedua. Tenses yang menggunakan kata kerja bentuk kedua atau did adalah simple past tense. Di kalimat kedua, kata kerjanya ada di has hidden. Perhatikan struktur. Has atau have ditambah past participle atau verb ketiga. Itu digunakan di dalam tenses present perfect. Di kalimat ketiga kita menemukan were driving. Were driving kalau kita lihat terbentuk dari was atau were ditambah kata kerja ing. Dan tensesnya adalah past continuous tense. Di kalimat keempat kita melihat ada meets dan ada feels. Meets dan feels kedua-duanya adalah verb 1 yang mendapatkan penambahan s. Dan tenses yang menggunakan verb 1 adalah simple present tense. Di kalimat terakhir, kata kerja utamanya kita lihat ada di is going to rain. Berasal dari be going to. Be going to adalah salah satu dari bentuk future tense ya. Kalau kita tahu dan pernah pelajari, future itu ada berbagai macam jenis ya. Yang pertama kita punya will shall. Kapan kita gunakan will shall? Mostly kebanyakan kalau kita bicara tentang spontaneous actions.
Spontaneous actions adalah kejadian-kejadian spontan yang tidak direncanakan dan diputuskan pada saat itu juga on the spot. Jadi tanpa perencanaan sama sekali. Contoh, ketika kamu mendengar ada salah satu teman kamu yang bilang, I feel cold. Saya merasa dingin. Nah, kamu saat itu juga ya tanpa ada rencana sebelumnya menentukan dan memutuskan, oke, saya akan mematikan AC. Diputuskan saat itu juga. Then you will say, I'll turn off the AC. Sementara di going to lebih ke future tense yang sudah ada rencana. Misalnya, I have bought some paper. Saya udah beli kertas. Ada tujuannya karena sudah direncanakan. Misalnya, karena kalian mau menggambar. Jadi kita bilang, I am going to draw. Jadi bentuk tensesnya untuk nomor 5 ini adalah future tense. Berikut adalah soal nomor 9. Masih tetap mengidentifikasi tenses. Perhatikan kalimat ke-1, kata kerjanya adalah feels. Kata kerja feels termasuk verb 1s. Berarti tensesnya adalah simple present tense. Di kalimat kedua, kata kerjanya adalah is getting. Jelas sekali ini adalah present continuous. Present continuous yang mengungkapkan tentang adanya developing situation. Suatu kondisi, suatu situasi yang masih terus berkembang. Atau kita bisa sebut juga dengan sesuatu yang masih in progress, yang masih terus berlangsung, atau yang gradually changing, yang sedikit-sedikit berubahnya. Ya. Dan yang ketiga, kita punya had been watching. Perhatikan, kita punya had ditambah been ditambah verb 1 ing. Kita sebut ini dengan nama past perfect continuous tense. Kita lanjutkan ke nomor 10. Masih tetap mengidentifikasi ya kalimat-kalimat dan kata kerja untuk menentukan tenses. Di soal nomor yang ke-1, kita perhatikan kata kerjanya adalah entered, stopped, and walked. Kita lihat ya, kita ambil salah satu saja. Ini adalah bentuk kata kerja kedua ya yang digunakan di dalam simple past tense. Nah, sekarang kalian coba menganalisa nomor 2. Menurut kalian, apa kata kerjanya? Betul, has he done. Perhatikan strukturnya. Has atau have ditambah past participle atau verb ketiga digunakan di dalam tenses. Betul sekali, present perfect. Di kalimat yang ketiga, adakah yang tahu apa kata kerjanya? Betul, were driving. Perhatikan konstruksinya. Was, were ditambah kata kerja ing. Tenses apa yang menggunakan konstruksi seperti ini? Benar sekali, past continuous. Di nomor yang keempat, kita mendapatkan kata kerja meets dan feels. Kedua-duanya berasal dari verb 1 yang mendapatkan penambahan s. Tenses yang menggunakan verb 1 adalah simple present tense. Di soal yang kelima, kata kerja ada di is going to rain. Ini merupakan salah satu bentuk dari future tense ya dalam bahasa Inggris. Kita kenal ada beberapa bentuk future tense. Satu ada will shall. Kalau kalian masih ingat ya. Will shall digunakan ketika kita bicara tentang spontaneous actions. Apa itu spontaneous actions? Spontaneous actions adalah kejadian-kejadian
yang terjadi tanpa rencana, without any plan at all. Dia terjadi saat itu juga, didecided ya, diputuskan at the time of speaking atau on the spot. Jadi betul-betul nggak ada perencanaan, semuanya ditentukan dan semuanya diputuskan saat itu juga. Contoh, salah seorang teman kalian berkata, I feel hot, saya merasa panas. Nah, kalian sebelumnya nggak merencanakan untuk mematikan AC, ya. Tapi begitu kamu dengar ada satu teman yang merasa kepanasan, saat itu juga kalian memutuskan, okay, I'll turn on the AC. Kamu memutuskan untuk menyalakan AC, ya. Nah, mostly kebanyakan will shall digunakan untuk hal-hal spontan, hal-hal spontan seperti itu. Nah, gimana dengan be going to? Be going to bentuk future yang biasanya mencerminkan rencana ya. Jadi kamu melakukan sesuatu karena sudah punya rencana. Contoh, I have bought some paper. Saya udah beli kertas. Nah, rencananya mau ngapain dengan kertas itu? I am going to draw. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini kalian melihat ada kalimat-kalimat dan harus menganalisa mana yang benar dan mana yang salah. Yang harus dicari adalah yang benar, ya. Perhatikan soal nomor 1. Listen, someone knocks at the door. Kalimat ini salah. Karena biasanya setelah perintah, listen, be careful, watch out, dilanjutkan oleh kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi yang benar, ada seseorang sedang mengetuk pintu. Sementara soal nomor 2, ini benar karena bicara tentang fakta arsitek yang pekerjaannya memang membuat rencana-rencana pembangunan. Jadi nomor 2 benar dan nomor 1 salah. Bagaimana dengan nomor 3? Di awal pertanyaannya adalah apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Menanyakan pekerjaannya sekarang. Tetapi jawaban ini lebih mencerminkan kebiasaan. Dia kebiasaan duduk di meja tersebut. Tidak nyambung ya. Jadi kalau yang ditanya apa yang sedang dia kerjakan sekarang, jawabannya pasti harus tentang hal-hal yang sedang dia kerjakan sekarang. Harusnya dia sedang duduk di meja tersebut. Jadi salah ya. Sementara nomor 4 ini benar karena bicara tentang habit, kebiasaan sering minum teh ya ketika sedang sarapan. Kata kerjanya perhatikan menggunakan verb one ya, ciri-ciri dari simple present tense. Jadi jawaban yang benar adalah ya 2 dan 4. Oke, dan perhatikan ini adalah perbaikannya. Seharusnya is knocking dan is sitting. Ya, adanya di 2 dan 4. Soal nomor 12 ya, kembali kalian harus menganalisa dan menemukan kalimat benar atau kalimat salah ya. Kebetulan di pertanyaan ini yang ditanya adalah yang benar, tapi kita tetap akan melihat satu persatu. Soal nomor 1. While I was doing the language course, I met lots of young people from all over the world. Benar salah sih? Kalau ada kombinasi antara past continuous dan past tense, mana yang terjadi duluan? Betul, past continuous. Jadi dia sudah melakukan ini, dia sudah ikut dulu ya les bahasa, baru kemudian dijelaskan saat itu dia ketemu dengan banyak ya anak-anak muda lain. Jadi kalimat nomor 1 ini benar. Kita baca kalimat yang kedua. There, I noticed how important it is to speak foreign languages nowadays. Di sana saya mengamati betapa pentingnya berbicara ya untuk bisa berbicara bahasa-bahasa asing saat ini. Ini juga benar ya. Kita lihat kalimat 1 dan kalimat 2 ini menceritakan past context. Kejadian yang terjadinya sudah lewat.
ya, ada di masa lampau. Di nomor 3, the time shifts. Time-nya berubah, kembali ke masa sekarang. Perhatikan ada now. Jadi disebutkan, sekarang ini saya lebih bisa ya menikmati belajar bahasa Inggrisnya, lebih suka dibandingkan sebelum saya les bahasa di kursus bahasa tersebut. Jadi kalau kita lihat dari dulu dia les, ya, jadi started lesnya kan sometime ago, sampai sekarang dia masih merasa senang, ya, merasa lebih menikmati belajar bahasa Inggrisnya. Nah, tenses yang mengcover masa lalu sampai masa sekarang, bahkan up to the future time, bahkan nanti sampai masa yang akan datang, itu menggunakan present perfect atau present perfect continuous tense. So, kalimat yang ketiga ini salah karena seharusnya menggunakan have had misalnya, ya. Atau sebenarnya bisa juga pakai have been having. Antara dua itu ya, kalau memang kejadiannya dari dulu dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Soal nomor yang keempat, keywordnya ada di at the moment, yang menceritakan happening now, segala sesuatu yang sekarang sedang terjadi. Apa salahnya di sini? Ada revising, depannya nggak boleh pakai have ya, tapi harusnya to be. To be-nya di masa sekarang, at the moment. Jadi kita ambil to be am, revising. Kalimat yang benar ada di nomor 1 dan 2. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di nomor 13, yaitu menemukan bentuk-bentuk kata kerja past tense yang salah. Mari kita identifikasi semua kata kerja yang ada di kalimat 1 sampai kalimat 3. Yang pertama, met. Perhatikan time signals-nya 2 years ago. Apakah benar menggunakan kata kerja kedua met? Betul, ya. Dari meet, met, met. Yang kedua, kita melihat ada were. Untuk subjek I, bukan were, tapi kita harus menggunakan was. Di kalimat yang kedua, seated. Nah, bentuk kata kerja kedua dari sit adalah sat. Sit, sat, sat. So, seated salah. Kemudian kata kerja came, sudah benar, come, came, come. Dan yang terakhir di kalimat ketiga kita melihat ada spoken. Seharusnya speak, spoke, spoken. Kata kerja keduanya adalah spoke. Jadi yang salah ada di 3 kalimat ini. Jawabannya adalah D. 1, 2, dan 3. Soal nomor 14. Topiknya adalah used to. Used to digunakan untuk mengungkapkan past habits atau kebiasaan masa lampau. Kebiasaan yang kalian lakukan dulu dan sekarang kalian sudah stop, tidak melakukan lagi. Contoh, saya dulu sering mengunjungi kakek nenek saya ketika masih SD. I used to visit my grandparents when I was still in elementary school. Dulu ya, berarti sekarang mungkin sudah tidak pernah atau jarang. Nah, di dalam konteks kalimat ini, Fiona dulunya punya anjing atau tidak punya? Perhatikan kalimat kedua, ya, saudara perempuannya membeli seekor anjing. Jadi baru punya setelah saudara perempuannya membeli. Berarti sebelumnya nggak punya ya. Maka kita isi dengan didn't, used to. Kemudian anjingnya diberi nama Bella. Bella ini kebiasaannya sering mengikuti Fiona kemanapun dia pergi. Ya, jadi kita isi dengan used to follow.
Dan yang terakhir, Bella used to tag along. Nah, jadi jawabannya ya, didn't used to C, kemudian used to BB ya, jadi CBB. Nah, soal terakhir yang akan kita bahas di sesi kedua ini adalah nomor 15 ya. Kembali kalian akan menganalisa kalimat yang benar atau yang salah, dan jawabannya adalah kalimat yang benar nantinya. Dan seperti biasa kalian harus memperbaiki bagian-bagian yang salah. Perhatikan kalimat ke-1. Mr. Ramli didn't used to tout. Dari struktur used to yang sebelumnya kita sudah bahas ya di nomor 14, setelah used to harus menggunakan verb one. Jadi yang benar seharusnya didn't used to teach. Ya. Sementara di yang kedua, Sarah tidak punya apapun buat dimakan di rumahnya. Apa yang salah? Ini adalah bentuk past perfect ya, hadn't have. Seharusnya setelah hadn't menggunakan verb 3. Oke, jadi yang benar seharusnya hadn't had. Soal yang ketiga, my sister lagi jalan-jalan ketika tiba-tiba dia bump into, tidak sengaja ketemu dengan teman lamanya. Kombinasi antara past continuous dan past tense. Mana yang terjadi duluan? Past continuous. Berarti kegiatan lagi jalan-jalannya ini terjadi duluan. And in the middle, di tengah-tengah ya, terpotong, interrupted dengan kegiatan kedua, yaitu berjumpa sama teman lama. Yang memotong itu biasanya simple past tense. Dan yang keempat, he doesn't staying in his grandparents' house this week. Ada ing, ini tidak boleh ada doesn't ya. This week ini menunjukkan masih sedang berlangsung. Jadi seharusnya present continuous. Kita akan lihat lagi adakah yang salah-salahnya. Nah, seperti ini ya. Didn't used to teach, hadn't had, past isn't saying. Jadi jawabannya yang benar adalah hanya nomor 3.